Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal tanpa ada halangan yang berarti. Perkenalkan, nama saya Dina Revitasari, NPM 2103010019 dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah C semester 1. Akan mepresentasikan tugas sejarah pembangunan ekonomi Islam dengan topik yang akan saya bahas adalah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Baiklah, saya mulai saja pembahasannya. Masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. Pada saat itu, para sahabat dihadapkan pada berbagai kenyataan hidup dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan yang terjadi pada masa Rasul ataupun sama, tetapi dengan skala yang berbeda. Hal ini menuntut mereka untuk melakukan ijtihad serta bermusyawarah di antara mereka. Membahas ekonomi pada masa Khulafa ar-Rasyidin diperlukan untuk memahami kondisi sosial ekonomi pada saat itu, di mana para sahabat dengan ijtihadnya menghasilkan konsep-konsep ekonomi yang akan berkaitan atau mempengaruhi ekonomi Islam setelah masa tersebut. Dan siapa saja yang termasuk Khulafa ar-Rasyidin? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya saya akan membahas yang pertama, yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 631 sampai 635 Masehi. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal, 2,5 dirham tiap hari ditambah daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat lain, 6.000 dirham per tahun. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimiliki untuk negara. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pembagiannya sama rata antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu maupun yang belakangan, pria maupun wanita. Beliau juga membagikan sebagian tanah taklukan dan sebagian yang lain tetap menjadi milik negara, dan juga mengambil alih tanah orang-orang murtad untuk kepentingan umat Islam. Ketika beliau wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara karena memang harta yang sudah dikumpulkan langsung dibagikan, sehingga tidak ada penumpukan harta di Baitul Mal. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat, menerapkan konsep balansi budget polis pada Baitul Mal. Yang kelima, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Dan yang kedua ada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa ke masa dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya dibagikan kepada orang-orang miskin. Adapun hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama Umar bin Khattab memimpin adalah: yang pertama, kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara di samping urusan pemerintah. Beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu: pertama, negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Kedua, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang ketiga, negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Yang kedua, unsur-unsur kebijakan fiskal. Yang
Yang pertama ada Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat, yang keempat zakat dari pertanian termasuk buah-buahan, yang kelima sedekah untuk non-muslim, yang keenam poin yang ketujuh klasifikasi pendapatan negara, dan yang kedelapan yaitu pengeluaran. Dan yang ketiga ada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau. Dalam sejarah, pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya, yang terbukti lebih fatal darinya dan juga bagi Islam. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar bin Khattab diikuti. Tidak lama kemudian Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan Utsman bin Affan diantaranya yaitu yang pertama, pembangunan pengairan, yang kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, yang ketiga, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar, yang keempat, pembangunan gedung-gedung pengadilan guna penegakan hukum. Dan yang terakhir keempat yaitu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukannya selama 6 tahun kepemimpinannya adalah yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetahuan anggaran. Yang keempat, dan hal yang sangat momentul adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Dan yang kelima, pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin adalah masa saat pemerintah Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, sistem ekonomi Islam telah berjalan, sedangkan contoh ilmu ekonomi Islam belum tampak daripadanya. Baru pada masa Umar bin Khattab, contoh dari ilmu ekonomi Islam mulai berkembang, yaitu dibentuknya Baitul Mal atau kantor penyimpan kas dan kekayaan negara. Dengan diwan-diwannya pada tahun 20 Hijriah, hal semacam ini belum pernah ada di masa pemimpin Islam sebelumnya. Adapun pada masa Utsman tidak banyak informasi aktivitas perekonomian yang bisa didapat dari sejarahnya. Sebab referensi sejarah lebih banyak fokus menceritakan kisah perpolitikan. Namun demikian, kisah perekonomian juga tetap digambarkan walaupun dalam garis gelombangnya, yaitu berlimpahnya pemasukan negara yang berdampak pada rezeki kaum muslim yang turut berlimpah pula. Demikian pula tidak jauh berbeda dengan masa Ali bin Abi Thalib. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.